Hai teman-teman, apakah kamu pernah merasa bersalah dan meminta maaf atas sesuatu yang sebenarnya tidak perlu? Aku bakal kasih tahu kamu beberapa hal yang tidak perlu kamu mintakan maaf, sehingga kamu bisa menghilangkan beban emosi yang tidak perlu dan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Dan jika kamu memiliki pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mengenal batasan pribadi. Aku bakal mulai dengan hal yang paling penting, yaitu mengenal batasan pribadi. Kamu harus tahu bahwa setiap orang memiliki batasan yang berbeda-beda, dan itu sangat penting untuk dijaga. Ketika kamu tidak mengenal batasan pribadi, kamu bisa dengan mudah merasa bersalah dan meminta maaf atas sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Kamu bisa coba untuk memikirkan apa saja yang membuat kamu merasa tidak nyaman atau terganggu. Apakah itu ketika seseorang memotong pembicaraanmu, atau ketika seseorang tidak menghargai waktu dan privasi kamu? Itu semua adalah contoh batasan pribadi yang perlu kamu kenali dan jaga. Sekarang, aku bakal kasih contoh yang lebih spesifik. Misalnya, kamu memiliki teman yang suka menelpon kamu pada jam 10 malam, padahal kamu sudah tidur. Kamu bisa merasa bersalah dan meminta maaf karena tidak menjawab teleponnya. Tetapi sebenarnya itu tidak perlu. Kamu memiliki hak untuk menentukan kapan kamu ingin dihubungi dan kapan kamu ingin sendirian. Atau misalnya, kamu memiliki rekan kerja yang suka meminta bantuan kamu pada jam-jam yang tidak wajar, seperti pada hari libur atau pada jam-jam di luar jam kerja. Kamu bisa merasa bersalah dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. Tetapi sebenarnya itu tidak perlu. Kamu memiliki hak untuk menentukan kapan kamu ingin bekerja dan kapan kamu ingin bersantai. Jadi, kamu harus tahu bahwa mengenal batasan pribadi itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri dan menghilangkan beban emosi yang tidak perlu. Kamu tidak perlu meminta maaf atas sesuatu yang tidak perlu, karena itu hanya akan membuat kamu merasa lelah dan tidak percaya diri. Kamu harus tahu bahwa kamu memiliki hak untuk menentukan apa yang membuat kamu merasa nyaman dan apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Kamu bisa coba untuk membuat perubahan kecil dalam hidup kamu, seperti menentukan jam-jam yang tidak boleh dihubungi, atau menentukan apa saja yang tidak boleh dilakukan di rumah kamu. Dengan mengenal batasan pribadi, kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan menghilangkan beban emosi yang tidak perlu. Jadi, mulai sekarang, kamu harus tahu bahwa mengenal batasan pribadi itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri dan kebahagiaan kamu. Setelah kita membahas tentang mengenal batasan pribadi, sekarang mari kita lanjut ke cara menghindari perasaan bersalah yang tidak perlu. Aku bakal kasih tahu kamu beberapa tips yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi perasaan bersalah yang tidak perlu. Menghindari perasaan bersalah yang tidak perlu itu sangat penting, karena perasaan bersalah yang berlebihan bisa membuat kamu merasa terbebani dan tidak percaya diri. Kamu bisa coba untuk mengenali pola pikir yang membuat kamu merasa bersalah, seperti berpikir bahwa kamu harus selalu menyenangkan orang lain atau bahwa kamu tidak cukup baik. Dengan mengenali pola pikir ini, kamu bisa mulai mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih positif dan realistis. Contohnya, jika kamu merasa bersalah karena tidak bisa menghadiri acara teman, kamu bisa coba untuk mengingat bahwa kamu memiliki prioritas dan batasan waktu yang tidak bisa diubah. Kamu bisa mengatakan kepada diri sendiri bahwa kamu tidak bisa menghadiri acara tersebut karena kamu memiliki komitmen lain yang lebih penting. Dan itu tidak berarti kamu tidak peduli dengan temanmu. Selain itu, kamu juga bisa coba untuk mengembangkan kemampuan untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Mengatakan tidak itu tidak berarti kamu egois atau tidak peduli. Tetapi, itu berarti kamu memiliki prioritas dan batasan yang jelas. Dengan mengatakan tidak secara tegas dan sopan,
kamu bisa menghindari perasaan bersalah yang tidak perlu dan menjaga kepercayaan diri kamu. Kamu juga bisa coba untuk mempraktekkan self-compassion, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan kasih sayang dan pengertian. Ketika kamu membuat kesalahan atau tidak bisa melakukan sesuatu, kamu bisa coba untuk memaafkan diri sendiri dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu itu manusia biasa yang bisa membuat kesalahan, dan itu tidak berarti kamu tidak cukup baik. Dengan mengembangkan kemampuan untuk menghindari perasaan bersalah yang tidak perlu, kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kebahagiaan kamu. Kamu bisa menjadi lebih percaya diri dalam membuat keputusan dan menghadapi situasi yang sulit. Dan kamu bisa merasa lebih ringan dan bebas dari perasaan bersalah yang tidak perlu. Jadi, coba untuk mengingat tips-tips ini dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Setelah kita membahas tentang mengenal batasan pribadi dan menghindari perasaan bersalah yang tidak perlu, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan diri, yaitu mengembangkan kepercayaan diri. Mengembangkan kepercayaan diri adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha, namun sangat berharga untuk meningkatkan kualitas hidup kamu. Kepercayaan diri yang kuat dapat membantu kamu menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Salah satu cara untuk mengembangkan kepercayaan diri adalah dengan mengidentifikasi dan memperkuat kelebihan kamu. Kamu bisa mulai dengan membuat daftar kelebihan dan keberhasilan kamu. Tidak peduli seberapa kecil itu. Misalnya, kamu bisa menulis, "Saya berhasil menyelesaikan proyek kerja," atau "Saya memiliki kemampuan berbicara yang baik," atau "Saya dapat memasak makanan yang lezat." Dengan fokus pada kelebihan dan keberhasilan, kamu dapat memperkuat kepercayaan diri dan meningkatkan kesadaran akan kemampuan kamu. Selain itu, kamu juga bisa mengembangkan kepercayaan diri dengan mempraktikkan afirmasi positif. Afirmasi positif adalah kalimat yang kamu ucapkan kepada diri sendiri untuk memperkuat kepercayaan diri dan meningkatkan motivasi. Contoh afirmasi positif yang bisa kamu gunakan adalah "Saya percaya diri", "Saya mampu", atau "Saya dapat melakukan apa saja yang saya inginkan". Kamu bisa mengucapkan afirmasi positif setiap hari, misalnya saat bangun tidur atau sebelum melakukan kegiatan yang membuat kamu merasa nervous. Mengembangkan kepercayaan diri juga membutuhkan kamu untuk menghadapi ketakutan dan kegagalan. Ketakutan dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh, dan tidak ada orang yang berhasil tanpa menghadapi kesulitan. Jadi, saat kamu menghadapi ketakutan atau kegagalan, jangan langsung menyerah. Kamu bisa mencoba untuk menganalisis apa yang salah, mempelajari dari kesalahan, dan mencoba lagi dengan pendekatan yang berbeda. Dengan menghadapi ketakutan dan kegagalan, kamu dapat memperkuat kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Terakhir, jangan lupa untuk merawat diri kamu secara fisik dan mental. Merawat diri dapat membantu kamu meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kamu bisa melakukan olahraga, meditasi, atau yoga untuk meningkatkan keseimbangan tubuh dan pikiran. Selain itu, kamu juga bisa memperhatikan pola makan dan tidur kamu, serta melakukan kegiatan yang membuat kamu merasa bahagia dan santai. Dengan merawat diri, kamu dapat memperkuat kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Setelah kita membahas tentang mengembangkan kepercayaan diri, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu menghilangkan beban emosi yang tidak perlu. Kamu tahu, beban emosi ini bisa membuat kita merasa lelah, stres, dan tidak percaya diri. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan beban emosi yang tidak perlu? Pertama, kita harus mengenali bahwa beban emosi ini seringkali disebabkan oleh harapan atau ekspektasi orang lain. Misalnya, kamu merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi keinginan teman atau keluarga, padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Nah,
Disinilah pentingnya mengenali batasan pribadi dan mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Kamu bisa coba mengatakan tidak tanpa harus memberikan alasan yang panjang. Dan jangan lupa untuk menghargai diri sendiri dan waktu kamu. Kedua, kita harus menghilangkan perasaan bersalah yang tidak perlu dengan cara mengubah pola pikir negatif. Misalnya, jika kamu selalu berpikir, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku gagal," cobalah untuk menggantinya dengan pikiran positif seperti, "Aku sudah berusaha sebaik mungkin," atau "Aku belajar dari kesalahan." Dengan mengubah pola pikir ini, kamu bisa menghilangkan beban emosi yang tidak perlu dan meningkatkan kepercayaan diri. Ketiga, kita harus mempraktikkan self-compassion, yaitu menghargai dan mengasihi diri sendiri. Kamu bisa coba melakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia, seperti berolahraga, membaca buku, atau menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai. Dengan mempraktikkan self-compassion, kamu bisa menghilangkan beban emosi yang tidak perlu dan meningkatkan kepercayaan diri. Terakhir, kita harus mengingat bahwa menghilangkan beban emosi yang tidak perlu adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Jangan harapkan bahwa kamu bisa menghilangkan beban emosi ini dalam satu malam. Tapi, kamu bisa mulai dengan membuat perubahan kecil setiap hari. Misalnya, kamu bisa coba mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Atau menghabiskan waktu 10 menit setiap hari untuk mempraktekkan self-compassion. Dengan membuat perubahan kecil ini, kamu bisa menghilangkan beban emosi yang tidak perlu dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi, teman-teman, itulah beberapa hal yang tidak perlu kamu mintakan maaf. Dengan mengenal batasan pribadi, menghindari perasaan bersalah yang tidak perlu, mengembangkan kepercayaan diri, dan menghilangkan beban emosi yang tidak perlu, kamu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hidup kamu. Jangan lupa untuk always be yourself dan tidak meminta maaf atas sesuatu yang tidak perlu. Sampai jumpa di video selanjutnya.